sejahtera, salam sehat. Sampai kita saat ini Tuhan Yesus telah menolong dan selamat ketemu kembali kita dalam ruang kelas, dalam video pembelajaran mata kuliah kita studi PL2. Mari kita akan melihat dan melanjutkan pelajaran kita yang sudah kita lewati beberapa minggu ini, dan minggu yang ini kita akan melanjutkan pelajaran dalam kitab Keluaran. Mari melihat kitab Keluaran. Saudara-saudara, para mahasiswa, kitab Keluaran merupakan lanjutan peristiwa yang ada dari peristiwa di kitab Kejadian. Maka tokoh utama dalam kitab Kejadian, di mana zaman penciptaan kemudian zaman patriark, tokoh utama zaman patriark itu dimulai dari Abraham, maka Keluaran tokoh utamanya adalah Musa. Maka kita akan lihat bagaimana Allah menyampaikan dalam dua posisi ini janji-janji, ayat-ayat ataupun hal-hal kunci yang kita akan temukan. Kita coba lihat perbedaan dua perjanjian kunci antara Abraham dan Musa. Kita mulai dari penerima atau tanggal dan tempatnya. Abraham sebagai perantara menerimanya untuk semua bangsa. Perkiraan tahun 2060 sebelum Masehi di negeri Ur Kasdim. Sementara Musa sebagai perantara untuk Israel saja, umat pilihannya, bangsa Israel. Perkiraan tahun 1445 sebelum Masehi, dan tempatnya, lokasinya adalah di Gunung Sinai. Alkitab, kitab suci menjelaskannya, menjanjikan perjanjiannya dirumuskan kalau untuk Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1-3, dirumuskan dalam Kejadian pasal 15. Sementara Alkitab, kitab Keluaran menerangkan perjanjian Allah dengan Musa di Keluaran pasal 20 sampai pasal 31 yang merupakan jantung atau hati daripada perjanjian itu. Nah, kita melihat antara Tuhan dengan janjinya kepada siapa? Berlaku untuk siapa? Kalau pada perjanjian Allah kepada Abraham, satu orang, tetapi untuk semua bangsa yang akan datang. Untuk semua bangsa yang akan datang. Tetapi kalau perjanjian Allah kepada Musa cuma hanya satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Ruang lingkup. Kalau untuk perjanjian kepada Abraham, ruang lingkupnya universal. Ada perkataan dalam Alkitab ditulis dalam kitab Kejadian, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sementara kepada Musa janjinya hanya Israel yang menerima berkat itu, yang menerima hukum itu. Ulangan 4 ayat 8, Mazmur 147 ayat 20. Tabel berikut kita lihat apa janji Allah kepada Abraham berupa tanah, keturunan, dan berkatnya tanpa indikasi waktu penggenapannya. Sementara berkat janjinya kepada Musa, janji berkatnya yaitu kepada bagi yang taat. Kalau yang tidak taat maka kutuk bagi yang melanggarnya. Nah, ini ada kondisi yang berbeda. Kemudian kondisinya bagi perjanjian Abraham tidak terbatas, aku akan, kata Allah. Sementara perjanjian Allah kepada Musa terbatas, jika kamu akan, maka Allah akan. Nah, begitu, seperti itu. Ya. Kemudian partisipasi Musa dengan orang-orang yang mendengarnya. Pada Kejadian 15 ayat 12 ada perjanjian pada waktu Musa tertidur dalam sebuah mimpi. Sementara Musa perjanjiannya dengan umat Israel, dan mereka harus menyatakan setuju untuk taat dalam Keluaran 19 ayat 8. Sifatnya, analoginya kayak perjanjian Allah kepada Abraham seperti ayah kepada anak, sementara perjanjian Allah kepada Musa yaitu raja yang menaklukkan kepada budak atau bangsa yang ditaklukkan.
Tabel yang berikut, tabel yang ketiga, kita melihat tabel yang ketiga adalah dalam bentuk perjanjian Allah kepada Abraham dalam bentuk lisan. Tabel yang ketiga menunjukkan ya bentuknya lisan, tidak ada ketetapan yang tertulis. Sementara perjanjian Allah kepada Musa dalam bentuk dituliskan di 2 loh batu, ya. Dan ada perjanjian hukum Allah yaitu Pentateuch. Penekanan kepada Abraham berkat atas disiplin, berkat atas disiplin atau penghakiman. Sementara penekanan kepada Musa yaitu penghakiman atau disiplin atas berkat. Berbanding terbalik tapi muatannya isinya juga sama. Maksud saya hakikat maknanya tujuannya sama. Kristologi. Kejadian 12 ayat 3 keturunan utama. Sementara dalam perjanjian Musa dalam Ibrani 8 ayat 10 berbicara tentang iman, itu dilambangkan dalam kemah suci. Tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah yaitu sunat, sementara perjanjian Allah dengan Musa ditandai dengan sabat itu sendiri. Oke, kita akan lihat latar belakang daripada kitab ini. Kembali saudara-saudara, kitab ini dinamakan dengan kitab Exodus karena dari bahasa Yunani, ya, dari kata Yunani, dari kitab Septuaginta, dari kitab Septuaginta yang artinya keluaran atau keberangkatan. Kenapa kata keluaran, Exodus atau keberangkatan ini? Kata ini menunjukkan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan, dari perhambaan mereka di Mesir, dan dilakukan oleh Allah dengan tangannya yang ajaib, dan keberangkatan mereka dari negeri Mesir, keluar dari negeri Mesir itu sebagai umat Allah. Kita melihat dari PowerPoint, saudara-saudara, saya munculkan sebuah peta. Kenapa saya munculkan sebuah peta? Saudara akan melihat dalam peta ini perjalanan bangsa Israel keluar dari dari tanah Mesir, maksud saya, keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham. Mereka ada, Alkitab mencatat, keluaran itu mencatat ada 40 tahun mereka mengalami yang namanya mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Dari peta ini saudara akan bisa melihat ada urutan nomor-nomornya. Saudara akan melihat dan makin memperjelas membaca Alkitab, kitab Keluaran itu. Peta yang berikut ini menggambarkan bagaimana mereka selama 40 tahun. Dalam nomor-nomor ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai nomor 13. Itu bagaimana situasi mereka selama 40 tahun. Yang harusnya mereka dari negeri Ramses, dari tanah Goshen menuju ke Yerusalem, itu cuma hanya beberapa minggu atau mungkin bulan saja sudah sampai. Tetapi mereka harus 40 tahun terputar-putar berada di padang gurun. Saudara-saudara, mari kita lihat. Dan ada hal yang perlu dijelaskan. Dua sisi dari soal latar belakang kitab Keluaran, yaitu mengenai tanggal atau tahun bangsa Israel ini keluar. Kapan mereka keluar dari Mesir? Ya, kapan mereka mulai perjalanan mereka dari Mesir? Ini terjadi, ada kontroversial, para peneliti, para ahli kitab yang menuliskannya. Mari nanti kita akan jelaskan dengan pembuktiannya. Kemudian siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Baik, yang pertama tahun penulisannya atau tanggal penulisan. Maksud saya bukan tahun penulisan, tanggal keluar atau tahun keluarnya mereka. Ya, bukan tahun penulisan maksud saya. Bukan tentang kapan ditulis kitab ini, tapi tanggal keluar mereka dari tanah Mesir. Pertama, mereka menggolongkan dengan tanggal yang dini, yang juga disebut tanggal Alkitabiah, diambil dari dasarnya 1 Raja-Raja 6 ayat 1, di mana peristiwa terjadi 480 tahun sebelum tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dijelaskan situ. Maka berarti peristiwa ini terjadi sekitar
1445 sebelum Masehi. Kemudian Hakim-Hakim 11 ayat 26 menyatakan Yefta yang pada masa itu tahun 1100 sebelum Masehi menyatakan bahwa bangsa Israel telah menduduki tanah mereka selama 300 tahun yang akan menempatkan saat penaklukan, berarti dihitung 1100 tambah 300 maka menjadi 1400 sebelum Masehi. Maka range waktu mereka keluar perkiraannya di 1400-an itu, ya. Kronologis peristiwa keluaran, penaklukan tanah Kanaan dan periode para hakim ini cocok dengan sejarah Israel yang tercatat selama pemerintahan tiga raja yang pertama, yaitu Raja Saul, Daud, dan Salomo. Alibi yang kedua tentang kapan mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu tanggal dengan dikelompokkan tanggal yang belakangan. Apa pendapat mereka? Terjadinya keluaran ini tahun 1290 sebelum Masehi. Ini diusulkan oleh para peneliti Alkitab yang liberal, berlandaskan anggapan-anggapan tertentu mengenai raja-raja Mesir dan penanggalan arkeologis tentang hancurnya kota-kota di Kanaan sepanjang masa penaklukan pada abad ke-13. Dan inilah pendapat dua versi, tapi yang lebih cocok di awal yang pertama tadi. Lihat perbedaan perselisihan tentang penulisnya. Kenapa diperbedakan? Mereka mempertanyakan apakah benar ini penulisnya adalah Musa. Nah, yang pertama adalah para penafsir modern seringkali memandang kitab ini sebagai hasil karya beberapa orang. Orang-orang peneliti Alkitab modern menyatakan bahwa kitab Keluaran ini ditulis ataupun bukan Musa, tetapi ditulis oleh beberapa orang yang diselesaikan pada waktu yang lama sekali setelah zaman Musa. Dan mereka sebutkan ini mereka menggunakan dengan teori JEDP. Apa itu teori JEDP? Kita lihat. Itu JEDP itu atau YEDP adalah merupakan singkatan. J-nya atau Y itu adalah Yod He Waw He tetragrammaton atau Yahweh. Kemudian E-nya adalah Elohim, D-nya adalah Deuteronomy, dan P-nya adalah Priest. Ini adalah teori sekaligus kritik yang memusuhi Alkitab, terutama tentang Pentateuch. Pentateuch itu bicara tentang 5 kitab Musa. Mereka mengatakan bahwa bukan Musa yang menulis kelima kitab Taurat, tetapi bersumber dari dokumen-dokumen yang diberi kode dengan Y tadi, yaitu Yod He Waw He, diberi kode dengan E dari kode sumber dokumen Elohim itu, atau dikode dengan D, Deuteronomy, atau kode P, Priest. Nah, analisis hipotesis ini dikemukakan oleh seorang ahli kitab yang bernama Jane Astruc yang hidup pada masa 1684 sampai 1766 dan seorang yang berdarah Prancis. Ini menurut teorinya. Tapi bagaimana yang teori yang kita lihat yang kita yakini, yang kita percaya sumber-sumbernya. Yang kedua adalah berdasarkan tradisi Yahudi sejak zaman Yosua. Ya. Ada tercatat dalam Yosua 8 ayat 31 sampai 35. Ditambah kesaksian Yesus sendiri dalam penulisannya di Markus 12 ayat 26. Kemudian peristiwa kekristenan yang mula-mula dan hasil dari para peneliti-peneliti yang konservatif pada masa kini. Mereka menghubungkannya, semuanya menghubungkan asal mula kitab ini dimulai dengan Musa itu sendiri. Ada, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di pendahuluan daripada kitab Ulangan. Kemudian apalagi sumber yang membuktikannya? Bukti-bukti dalam kitab itu sendiri dibaca dalam Alkitab sangat mendukung bahwa kepenulisan ini adalah Musa. Dasarnya apa? Banyak peristiwa-peristiwa dalam kitab Keluaran yang menunjukkan bahwa penulisnya merupakan
saksi mata atas peristiwa-peristiwa ini. Dan itu tercatat, misalnya Keluaran 22 ayat 12, Keluaran 9 ayat 31 sampai 32. Maka kitab ini sendiri membuktikan, dari pembacaan kitab ini sendiri membuktikan bahwa Musa terlibat langsung dalam penulisannya. Perlu diingat bahwa Musa punya biografinya adalah orang yang terdidik dalam pengetahuan. Musa biografiknya dididik seorang pangeran di Mesir dengan pengetahuan, dengan saya percaya dia dalam sisi akademinya sangat bagus. Karena Mesir pada waktu itu, Mesir yang memiliki bangsa yang memiliki tingkat pengetahuan pada waktu itu cukup tinggi dan populer pada waktu itu, di masa-masa itu. Jadi sangatlah tepat kalau Musa adalah orang yang terlibat langsung, bahkan penulisan dalam kitab Pentateukh ini, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tujuan kitab dari kitab Keluaran ada 3. Yang pertama, tujuan daripada kitab ini adalah dari sisi sejarah, historis, yaitu menjelaskan, kitab ini menjelaskan bagaimana umat Israel, catatan-catatan peristiwa-peristiwa yang perbudakan yang mereka alami di Mesir, sampai kepada kelepasan mereka, bagaimana mereka dilepaskan oleh Allah itu sendiri, dan menuju ke padang gurun Sinai. Ini dari sisi sejarahnya. Yang kemudian sisi teologisnya. Tujuan Alkitab Keluaran ini dilihat dari sisi teologisnya. Kitab Keluaran adalah penyataan diri Allah yang khusus dan pribadi, menyatakan dirinya kepada Israel sebagai Yod He Waw He, ya, dalam Keluaran 6 ayat 2 sampai 3. Penyataan diri Allah, dalam diri Allah itu memperkenalkan diri sebagai aku adalah aku, dalam Keluaran 6 itu Yod He Waw He, terjadi dalam berbagai manifestasi, dan hasil akhirnya Allah menyatakan dirinya sendiri, dan dia mengambil Israel, menetapkan Israel sebagai umatnya, dan Allah mengangkat dirinya sendiri sebagai Allah bagi bangsa Israel itu sendiri. Ya. Kemudian tujuan dari kitab Keluaran, dari tujuan didaktiknya adalah memberi petunjuk atau memberi cara memelihara, bagaimana memelihara perjanjian, hubungan perjanjian Allah dengan Yod He Waw He, ya, perjanjian Yod He Waw He dengan pemeliharaan hukum Taurat sebagai sarana untuk membentuk dan memelihara jati diri umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Keluaran 23 ayat 20 sampai 23. Dan dijelaskan hanya melalui ketaatan saja maka Israel dapat menjadi kerajaan imam dan suatu bangsa yang kudus yang menggenapi maksud ilahi di antara bangsa-bangsa lain. Keluaran 19 ayat 5-6. Pernyataan ini dikutip oleh dalam penulisan kitab Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10, tetapi kamulah ya bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Pesan dalam kitab Keluaran dibagi dalam 2, pengutusan Musa 6 dalam Keluaran 6 ayat 2 sampai 9, dan berbicara tentang upacara perjanjian mereka di Sinai, Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Ada 3 komponen pokok dalam kitab Keluaran ini, meliputi pertama yaitu hukuman atas Israel, kedua kelepasan Israel, keturunan Abraham ini dari perbudakan, dari keturunan Israel, maksud saya keturunan Yakub berubah jadi Israel. Kelepasan keturunan ini, kelepasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dengan tangan Allah yang kuat. Yang ketiga, penetapan Israel sebagai umat kepunyaan Allah di antara semua bangsa. Keluaran ditulis untuk memberikan laporan
Bermacam tindakan-tindakan yang Allah kerjakan, yang bersejarah, yang bersifatnya menebus, sehingga Israel dibebaskan dari Mesir. Ditetapkannya Israel sebagai bangsa pilihannya dan diberi pernyataan tertulis mengenai perjanjiannya dengan mereka. Bahkan kitab ini juga ditulis sebagai mata rantai yang penting dalam keseluruhan penyataan diri Allah. Walaupun penyataan diri Allah itu bertahap demi tahap dan puncaknya penyataannya dalam kehadiran Allah yang menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus, itu ada di dalam perjanjian baru. Jadi membaca Alkitab sampai di perjanjian baru untuk mengenal siapa Yesus, mata rantai bacaan ini dari kitab Kejadian, Keluaran, seterusnya sampai di perjanjian baru, kehadiran Yesus Kristus. Jangan dipenggal, jangan dipotong-potong. Baca secara keseluruhan, maka kita akan dapat menangkap dan bagaimana Allah, dari sisi Allah menyatakan dirinya. Peristiwa-peristiwa penting. Apa terjadi peristiwa-peristiwa penting? Di Mesir, kelahiran Musa merupakan sejarah yang penting. Kelahirannya di tengah-tengah situasi tekanan di mana semua wanita-wanita Ibrani, ya, melalui perintah Raja Firaun untuk semua wanita-wanita Ibrani kalau bisa pada proses melahirkan, kalau bidan orang Mesir, bunuh anak-anak itu. Tapi luar biasa, sebelum bidan-bidan datang dari orang Mesir itu datang, wanita Ibrani sudah melahirkan lebih dulu. Ya. Kemudian dari kelahiran Musa ia menjadi seorang pangeran, dan peristiwa di Mesir adalah seperti seputar tula-tula Mesir. Ada 10 tula yang terjadi di Mesir, ya, yang tujuannya melalui tula ini supaya Raja Firaun, raja mereka, melepaskan bangsa Israel. Dari peristiwa itu keluarlah mereka dan ada peristiwa menyeberangi Laut Teberau. Kemudian peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai, yaitu bagaimana Allah memberikan 10 firman dalam 2 loh batu. Itu merupakan hukum. Hukum ini tujuannya adalah membimbing umat Allah bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan bagaimana mereka hidup bersama sebagai umat Allah, hidup dalam persekutuan sebagai umat Allah, hidup beribadah kepada Allah, hidup bersama sebagai umat Allah. Hukum yang terutama adalah mengasihi Allah, yang hukum yang kedua adalah mengasihi sesama. Hukum itu yang diberikan Allah memuat perintah untuk bagaimana membuat kemah suci, perlengkapannya, dan pakaian iman. Perjanjian yang dibuat Allah di Gunung Sinai berdasarkan perjanjian Allah yang pernah dulu diberikan kepada Abraham. Jadi perjanjian itu adalah perjanjian yang pokok dan penting. Kemudian peristiwa-peristiwa lainnya tadi saya sudah sentil sedikit, yaitu penyataan Allah dengan mengatakan bahwa dia adalah Yod He Waw He dalam Keluaran pasal 6, aku adalah aku, Allah yang menyatakan diri pribadinya. Kemudian ada peristiwa Paskah pertama di Mesir, dimulai dengan perjamuan kudus, ya, makan roti tidak beragi dengan daging domba muda, ya, dan darahnya ditaruhkan di dalam ambang pintu rumah. Kemudian ada peristiwa pentingnya lagi, yaitu pendirian kemah suci. Saudara-saudara, saya mau akhiri dengan pembagian kitab. Ada beberapa bagian kitab. Pasal 1 sampai pasal 4, dalam Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 31, mengisahkan Israel di Mesir menderita, kemudian penindasan di bawah raja yang tidak mengenal Yusuf, dan Allah yang menebus Israel. Keluaran 6 ayat 5, dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Di dalamnya termasuk peristiwa sejarah kelahiran Musa, panggilan Musa, ya, di Gunung Sinai, di semua itu 10 tula, Paskah, dan penyeberangan Laut Merah. Di dalamnya tercantum di situ, ya.
dalam Keluaran semua. Ayat-ayatnya saudara lihat di PowerPoint yang saya bagikan itu. Pembagian yang kedua, pasal 16 sampai pasal 18. Keluaran 16 ayat pertama sampai Keluaran 18 ayat 27 menggambarkan pertama Israel di padang gurun menuju Gunung Sinai untuk menyembah Allah di sana. Kemudian Allah menuntun umatnya yang tertebus dengan tiang awan dan tiang api. Dan selama pemeliharaan Allah di padang gurun menyediakan mana, burung puyuh serta air sambil melatih mereka untuk berjalan dengan iman dan ketaatan. Yang terakhir pasal 19 sampai pasal 40, Keluaran 19 ayat pertama sampai Keluaran 40 ayat 38 mencatat Israel di Gunung Sinai menerima penyataan yang meliputi apa? Perjanjian, dua batu, 10 hukum. Ya, pasal 20, Keluaran 20 ayat 1. Dan kemah suci dan keimaman, pasal 25 sampai pasal 31. Kitab ini berakhir dengan penyelesaian kemah suci dan kemuliaan Allah yang memenuhinya. Jadi begitu mereka membangun kemah suci dan kemuliaan Allah turun di kemah suci dalam bentuk tiang awan, tiang api kepada bangsa Israel itu sendiri. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang kemah suci, kita bahas tentang Paskah dan beberapa hal yang masih sama dalam kitab Keluaran. Begitu saja. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi pembelajaran kita di minggu depan.